Dinginnya kaca jendela menghantarkan getar di ujung jari-jariku. Dari lantai 27 ini, kota Jakarta tampak seperti hamparan permata yang ditaburkan di atas beludru hitam. Lampu-lampu mobil membentuk sungai cahaya yang tak pernah padam. Sebuah simfoni kemewahan dan kesibukan yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Aku, Arman Wijaya, adalah salah satu dari segelintir itu. Tapi malam ini, kemewahan itu terasa hampa. Kepuasan sejati justru datang dari sebuah dokumen yang terbaring di atas meja kayu mahoni berlapis kaca, tepat di samping segelas anggur merlot yang hampir habis. Dokumen itu adalah bukti transfer senilai 2 miliar rupiah. Sebuah angka yang bagi banyak orang adalah mimpi seumur hidup. Bagiku adalah investasi untuk sebuah kepuasan yang jauh lebih bernilai dari sekadar uang. Dan orang yang tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi objek kepuasan itu adalah Kevin, menantuku sendiri. Selamat datang di kehidupan barumu, nak. Bisikku pada bayanganku sendiri yang terpantul di jendela. Pintu ruang kerjaku diketuk pelan. Ayah, kami mau pulang dulu. Suara Elsa, putri sematangiku, memecah kesunyian. Di sampingnya, seperti selalu, berdiri Kevin dengan senyum yang dulu kupuji sebagai penuh karisma. Kini, senyum itu hanya terlihat seperti topeng yang dipoles rapi. Sudah larut, istirahatlah. Hati-hati di jalan, ucapku, berbalik dengan senyum yang kuhafal untuk situasi seperti ini. Aku menepuk pundak Kevin. Kerja bagus untuk presentasi hari ini, Kevin. Terima kasih, Pak Arman. Itu berkat bimbingan Bapak, jawabnya sopan, tapi matanya berbinar dengan kebanggaan yang naif. Dia tidak tahu bahwa bimbinganku akan segera mengambil bentuk yang sama sekali berbeda. Mereka berdua pergi, meninggalkan aroma parfum Elsa dan aura percaya diri Kevin yang mulai terasa menjengkelkan. Aku masih ingat betul malam 3 bulan lalu ketika Kevin, dengan wajah pucat dan tangan gemetar, mengaku padaku di teras rumah yang sama ini. Pak, bisnis ekspor kayu saya gagal. Ada masalah dengan mitra di Eropa. Mereka membatalkan pesanan besar-besaran. Saya punya utang. Besar. Besar seperti apa, Kevin? Tanyaku tenang. Padahal jantungku sudah berdebar-debar menebak-nebak. 2 miliar, Pak. 2 miliar. Bagi perusahaanku yang sudah berdiri puluhan tahun, itu bukan angka yang bisa menggoyahkan. Tapi bagi seorang pemuda, berbakat, seperti Kevin yang baru merintis, itu adalah lubang hitam yang siap menelannya hidup-hidup. Aku bisa saja membayarnya dengan mudah, memberikannya padanya seperti hadiah. Tapi sesuatu di dalam diriku memberontak. Kevin terlalu percaya diri. Terlalu yakin bahwa dunia akan bertekuk lutut padanya hanya karena wajah tampan dan ide-ide cemerlangnya. Dia memperlakukan putriku seperti seorang putri yang harus selalu dilindungi dari kenyataan pahit, termasuk kenyataan pahit tentang kegagalannya sendiri. Elsa tidak tahu apa-apa. Dia pikir suaminya adalah seorang pebisnis sukses muda yang sedang menanjak. Aku memutuskan untuk membayar utangnya. Diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk istriku dan Elsa. Tapi bukan sebagai hadiah. Itu adalah sebuah pembelian. Aku membeli kebebasannya, masa depannya, dan harga dirinya. Esok harinya, di ruang kerjaku yang sama, aku memanggil Kevin. Aku menyuruhnya duduk dan meletakkan selembar kertas di depannya. Itu adalah salinan bukti transfer yang sama yang ada di mejaku semalam, dengan nomor rekening Kevin sebagai penerima. Wajah Kevin berubah dari penasaran menjadi bingung, lalu perlahan-lahan memucat. Pak, ini, apa artinya ini? Ini artinya, aku telah melunasi semua utangmu, Kevin. 2 miliar rupiah, penuh, tanpa sisa. Tapi, saya tidak, mengapa Bapak? Ucapannya tersendat. Aku bisa melihat roda pikirannya berputar kencang, mencoba mencari alasan di balik kemurahan hati yang tiba-tiba ini. Karena segala sesuatu ada harganya. Nak, kataku dengan suara datar, menusukkan pandanganku tepat ke matanya. 2 miliar rupiah ini bukan hadiah. Ini adalah kontrak. Kontrak antara kita berdua. Dan kamu, dengan menerima uang ini, meski tanpa sadar, telah menandatanganinya. Kevin terdiam. Napasnya mulai memburu. Aku mengambil segelas air mineral dari meja dan menyerangkannya padanya. Dia menerimanya dengan tangan gemetar. Aku tidak akan memberitahu Elsa tentang kebodohanmu. Aku tidak akan mempermalukanmu di depan keluarga. Tapi sebagai gantinya, kamu akan menjadi asisten pribadiku. Kamu akan menuruti semua perintah dan permintaanku, tanpa pertanyaan,
tanpa penolakan. Bapak tidak serius. Batahnya, mencoba mencari sisa-sisa keberaniannya. Ini seperti perbudakan. Aku mengeluarkan ponselku dan memperlihatkan rekaman suara percakapan kami malam itu saat dia mengaku gagal dan memohon, meski tidak langsung, untuk bantuan. Kamu lebih memilih Elsa mendengar ini? Lebih memilih semua orang tahu bahwa Kevin si bintang rising star sebenarnya adalah seorang yang bangkrut dan menutupi kegagalannya dari istrinya sendiri. Dia terpaku. Semua darah seakan mengalir menjauh dari wajahnya. Aku telah menguncinya. Perangkap itu telah mengatup sempurna. Mulai hari ini, ucapku, memecah kebisuan yang mencekik. Kamu akan mengantarku ke kantor setiap pagi, jam 6 tepat. Kamu akan membawakan kopiku, hitam, tanpa gula, pukul 10 pagi dan 3 sore. Kamu akan menjadi sopir untuk semua acara pribadiku. Kamu akan membeli hadiah ulang tahun untuk istriku dan mengatakannya atas namamu. Kamu akan menulis laporan-laporan yang kubutuhkan, bahkan jika itu berarti kamu harus begadang semalaman. Dan yang terpenting, kamu akan selalu bersikap manis dan penuh perhatian pada Elsa di depan umum. Kamu akan menjadi suami impian yang dia kira selama ini. Apakah kamu mengerti? Dia mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca, campuran dari rasa malu, marah, dan ketakutan. Sebuah ekspresi yang sangat memuaskan. Baik, kataku sambil berbalik ke jendela, mengakhiri pertemuan itu. Sekarang, pulanglah pada istrimu. Dan ingat, senyummu. Minggu-minggu pertama adalah masa yang paling menyenangkan untukku. Melihatnya beradaptasi dengan peran barunya sebagai budak kontrak. Pagi itu, hujan turun sangat deras. Aku meneleponnya pukul 5 pagi. Kevin, aku ingin sarapan bubur ayam dari warung langgananku di Kemang. Pastikan masih hangat ketika kau sampai sini pukul 6. Aku bisa mendengar hembusan napasnya di seberang telepon. Warung itu berjarak 1 jam dari rumahnya dalam kondisi lalu lintas normal, apalagi dalam hujan seperti ini. Tapi, Pak, pukul 6, Kevin. Atau aku akan cerita pada Elsa tentang betapa hebatnya suaminya mengelola keuangan. Aku menutup telepon. Pukul 6 kurang 5 menit, dia sudah berdiri di depan pintu rumahku, basah kuyup, membawa bungkusan bubur ayam yang masih mengepul. Bajunya meneteskan air ke lantai marmer. Dia menyerahkan bubur itu tanpa sepatah kata pun. Aku mengambilnya, merasakan kehangatannya. Terima kasih, Kevin. Sekarang, tunggu di mobil. Kita berangkat sebentar lagi. Aku melihatnya berbalik dan berjalan menuju mobil. Bahunya yang biasanya tegak sekarang terkulai lelah. Aku makan bubur itu dengan lahap. Rasanya luar biasa. Perintah-perintahku semakin beragam. Suatu kali, aku menyuruhnya membatalkan rencana romantisnya dengan Elsa di akhir pekan hanya untuk mengantarku ke turnamen golf di luar kota. Aku memintanya untuk meminjamkan mobil sport pribadinya, yang sebenarnya masih kredit dan menjadi salah satu sumber utangnya, kepada klienku yang bawel selama seminggu. Setiap kali dia hampir membuka mulut untuk membantah, aku hanya perlu menatapnya dalam-dalam, dan dia akan mengalah. Rantai yang tak terlihat itu telah membelitnya dengan kuat. Yang paling menghibur adalah ketika kami menghadiri pesta ulang tahun cucu teman bisnisku. Elsa memuji betapa perhatiannya Kevin belakangan ini. Selalu ada ketika dia butuh, selalu penuh dengan kejutan kecil. Dia bahkan membelikanku kalung yang cantik itu. Yah, bisik Elsa padaku dengan mata berbinar, menunjuk ke kalung mutiara di lehernya. Aku tersenyum. Aku yang memilih kalung itu, dan aku yang menyuruh Kevin memberikannya dengan alasan, sebagai tanda cinta karena sering kerja lembur. Kevin, yang sedang berdiri tak jauh dari kami, mendengar pujian itu. Aku menangkap pandangannya. Ada sesuatu yang berkilat di matanya, bukan lagi rasa malu atau takut, tapi sebuah percikan kepahitan dan kebencian yang mulai tumbuh. Dia tersenyum paksa pada Elsa dan mengangguk padaku, sebuah anggukan yang penuh dengan pengertian tentang posisinya yang sebenarnya. Pada malam itu, ketika dia mengantarku pulang sendirian, dia memberanikan diri untuk bertanya. Suaranya serak. Berapa lama, Pak? Berapa lama saya harus seperti ini? Aku memandangnya dari kursi belakang. Wajahnya terpantul di kaca spion. Sampai aku merasa bahwa kamu sudah cukup membayar utang MU, Kevin. Bukan hanya utang uang, tapi utang kebodohanmu, utang kesombonganmu. Sampai aku yakin kamu mengerti sepenuhnya arti dari kerendahan hati dan pengorbanan. Aku membuka pintu mobil. Dan ingat,
Selama kamu patuh, Elsa akan selalu melihatmu sebagai pahlawan. Itu yang kau inginkan, bukan? Sekarang, pulanglah. Dan besok, aku ingin kopiku lebih panas dari biasanya. Dia hanya bisa menatap lurus ke depan. Genggamannya pada kemudi begitu kencang hingga buku-bukunya memutih. Aku meninggalkannya sendirian dalam kegelapan. Seorang budak kontrak dalam mobil mewahnya sendiri, terpenjara oleh kemurahan hati yang dia sendiri tidak minta, dan oleh rahasia yang hanya kami berdua yang tahu. Dan bagiku, ini baru permulaan. Keesokan harinya, kopi yang dibawa Kevin memang lebih panas. Sangat panas hingga uapnya mengepul agresif dari cangkir keramik putih. Aku menerimanya dengan acuh, menempatkannya di atas nampan perak di meja kerjaku tanpa meminumnya sedikitpun. Bukan kopinya yang kuinginkan, tapi kepatuhan yang direbus hingga mendidih itu. Dia berdiri di seberang mejaku, menunggu, seperti prajurit yang menanti perintah dari jenderalnya. Laporan analisis pasar properti Singapura, ucapku tanpa mendongak dari layar komputer. Aku ingin di mejaku sebelum jam 9 malam ini, dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Itu adalah pekerjaan yang biasanya diselesaikan sebuah tim kecil dalam 3 hari. Kevin hanya punya kurang dari 12 jam. Aku melihat bayangan kejang kecil di pelipisnya, tapi dia hanya mengangguk. Baik, Pak Arman. Sekarang, keluar. Dia berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Senang melihatnya tidak lagi terhuyung-hayang. Rupanya, tahap penerimaan telah dimulai. Dia mulai memahami aturan permainan ini, patuh atau hancur. Sepanjang hari, aku sengaja melewati ruang kerja kecil yang kusediakan untuknya. Sebuah ruangan tanpa jendela yang berdekatan dengan ruang server. Sebelumnya adalah gudang arsip. Pintunya terbuka sedikit, dan kulihat dia sedang terpaku di depan 2 layar laptop, tumpukan kertas dan buku referensi berserakan di meja. Wajahnya pucat diterangi cahaya monitor. Sebuah botol air mineral penuh masih berdiri di sampingnya. Tampaknya dia bahkan tidak sempat minum. Pukul 5 sore, biasanya dia akan menelepon Elsa untuk sekedar menanyakan kabar atau mengatakan akan pulang terlambat. Hari ini, telepon itu tidak terjadi. Aku, dengan kunci master yang mengontrol seluruh sistem telepon di kantor, tahu itu. Dia sepenuhnya terisolasi dalam tugas yang kuberikan. Istriku, Sari, meneleponku pukul 6:30. Arm, Kevin bilang sama Elsa dia lembur mendadak. Elsa khawatir. Katanya suaranya terdengar sangat lelah. Apa pekerjaannya terlalu berat? Aku tersenyum, memutar-mutar pulpen di tanganku. Dia muda, Sar. Dia butuh tantangan untuk berkembang. Lagi pula, aku sedang menyiapkannya untuk posisi yang lebih strategis. Percayalah padaku. Sari menghela napas, sedikit lega. Baiklah, kalau kamu yang bilang. Tapi jangan terlalu keras, Arm. Dia masih keluarga. Persis karena dia keluarga, aku harus lebih keras, jawabku. Aku tidak ingin dia tumbuh manja seperti kebanyakan anak muda sekarang. Setelah menutup telepon, kepuasanku semakin menjadi. Aku tidak hanya mengontrol Kevin, tapi juga narasi yang diterima oleh keluargaku. Aku adalah sutradara dari sebuah drama di mana hanya aku dan satu pemain utama yang tahu skenario sebenarnya. Pukul 8.55, ada ketukan pelan di pintu. Kevin masuk. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Di tangannya ada sebuah flash disk. Laporannya sudah selesai, Pak. Letakkan di sana, kataku sambil menunjuk ujung meja, masih fokus pada dokumen lain. Dia menaruhnya dan kembali berdiri tegak, menunggu. Aku membiarkannya berdiri selama 10 menit penuh, sementara aku berpura-pura menyelesaikan email. Akhirnya, kuambil flash disk itu dan memasangnya ke komputerku. Aku membuka filenya. Yang kulihat membuatku sedikit terkejut. Laporan itu tidak hanya lengkap, tapi juga terstruktur dengan rapi, analisisnya tajam, dan terjemahan Inggrisnya sempurna. Ini bukan pekerjaan asal-asalan. Ini adalah karya seseorang yang mempertaruhkan harga dirinya. Diam-diam, aku merasa kagum. Tapi kekagetan itu kusembunyikan dengan baik. Aku mengerutkan kening, menggulir layar dengan lambat. Analisis untuk kuartal ketiga tahun lalu kok tidak disertakan? Tanyaku dengan suara datar. Itu adalah detail sepele yang sebenarnya tidak krusial untuk laporan jenis ini. Kevin terdiam sejenak. Aku bisa mendengar otaknya berputar kencang. Saya kira data kuartal ke tahun lalu sudah tidak relevan dengan proyeksi tahun depan, Pak. Fokusnya pada tren terkini.
Kau pikir kau siapa sampai bisa memutuskan apa yang relevan dan tidak? Hardiku menatapnya untuk pertama kalinya sejak dia masuk. Aku minta laporan yang lengkap, bukan versi singkat menurut interpretasimu. Dia menunduk, rahangnya mengeras. Maaf, Pak. Saya akan memperbaikinya. Besok, jam 9 pagi. Sekarang, pulang. Elsa sudah khawatir. Dia mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tapi sebelum dia mencapai pintu, aku memanggilnya lagi. Kevin. Dia berhenti. Ya, Pak. Kopinya besok, jangan terlalu panas. Aku suka yang hangat, cukup untuk dinikmati. Matanya, yang lesu karena kelelahan, menyala sepersekian detik dengan sebuah pemahaman. Itu bukan sekadar instruksi tentang kopi. Itu adalah pengingat tentang siapa yang mengontrol suhu kehidupannya saat ini. Dia mengangguk lagi, kali lebih dalam, lalu meninggalkan ruangan. Keesokan harinya, kopinya sempurna. Dan laporan revisi, yang sekarang mencakup data kuartal tahun lalu yang tidak berguna, ada di mejaku pukul 9 tepat. Pola ini berlanjut selama berminggu-minggu. Aku memberinya tugas-tugas yang mustahil, dan dia, dengan tekad membara yang kuhargai diam-diam, selalu menyelesaikannya tepat waktu. Konfrontasi langsung mulai berkurang, digantikan oleh sebuah pengertian yang tegang dan mematikan antara kami. Dia adalah tahanan yang patuh, dan aku adalah sipir yang tidak perlu lagi berteriak. Suatu Sabtu, aku menyuruhnya mengantarku ke klub golf. Di dalam mobil, dia diam saja. Biasanya, dia akan mencoba obrolan ringan, pura-pura semuanya normal. Hari ini, tidak. Ada masalah, Kevin? Tanyaku sambil melihat pemandangan di luar. Dengan segala hormat, Pak Arman, apa tujuan Bapak yang sebenarnya? Suaranya rendah tapi jernih. Uangnya sudah lunas. Secara teknis, saya sudah tidak berutang. Aku memandangnya melalui kaca spion. Matanya menatap jalan, tapi sorotnya tajam. Utang uang memang sudah lunas, jawabku. Tapi kamu berutang pada keluargamu, terutama pada Elsa, untuk menjadi pria yang layak. Kamu pikir dengan menyembunyikan kebangkrutanmu, kamu telah melindunginya? Itu bukan perlindungan, Kevin. Itu penipuan. Aku hanya memastikan kamu membayar konsekuensi dari penipuan itu, dengan cara yang tidak menghancurkan dia. Dia mencerna kata-kataku. Jadi ini, untuk kebaikan saya. Jangan terlalu dramatis, sindirku. Ini untuk kebaikan keluargaku. Elsa pantas mendapatkan suami yang memahami arti tanggung jawab sebenarnya, bukan hanya yang pandai bersandiwara. Dia tidak menjawab, tapi aku bisa merasakan amarahnya. Sebuah energi panas yang terpendam yang mulai mencari jalan keluar. Bagus. Aku lebih suka dia marah daripada putus asa. Kemarahan masih menunjukkan adanya perlawanan, dan perlawanan membuat permainan ini lebih menarik. Sampai di klub, aku menyuruhnya menunggu di mobil. Bisa 3-4 jam. Silakan pesan makanan jika lapar, tagihkan pada perusahaan. Aku turun dan bergabung dengan teman-teman bisnisku. Di tengah-tengah permainan, dari kejauhan, kulihat seorang wanita muda dan cantik, mungkin putri salah satu anggota, sedang mendekati mobil parkir Kevin. Dia tampak bertanya sesuatu padanya. Kevin membuka kaca, tersenyum, dan menjawab. Percakapan mereka berlangsung beberapa menit. Wanita itu tertawa, dan Kevin, meski dari sini kulihat wajahnya lelah, mampu menampilkan senyum charmingnya yang dulu. Sebuah ide yang jahat dan sempurna muncul di kepalaku. Setelah putaran golf selesai, aku kembali ke mobil. Kevin masih di sana, sedang memeriksa sesuatu di ponselnya. Siapa tadi? Tanyaku santai sambil memasang sabuk pengaman. Dia terkejut, seperti tertangkap basah. Oh, siapa, Pak? Tadi ada yang nyasar, menanyakan arah. Kebetulan dia juga alumni kampus yang sama. Wanita yang cantik, kataku, memperhatikan reaksinya. Dia menghela napas. Saya tidak memperhatikannya, Pak. Saya hanya membantu. Tentu saja, ucapku, membiarkan keraguan menggantung di udara. Pulang. Aku ada acara makan malam dengan keluarga nanti. Pastikan kau ada di sana dengan senyum terbaikmu. Dalam perjalanan pulang, atmosfer di dalam mobil berubah. Aku telah menabur benih ketidaknyamanan baru. Dia sekarang tidak hanya takut aku akan membongkar rahasia kebangkrutannya, tapi juga mungkin menemukan perselingkuhan yang tidak pernah dilakukannya. Makan malam itu berjalan lancar.
Kevin duduk di seberangku, memotong daging untuk Elsa, tertawa pada lelucon Sari, dan bercerita tentang proyek penting yang dikerjakanku dengan begitu meyakinkan hingga aku sendiri hampir mempercayainya. Tapi kali ini, aku melihat sesuatu yang berbeda. Di balik senyumannya yang sempurna, ada sebuah kewaspadaan baru, sebuah pemahaman bahwa musuhnya tidak hanya bermain dengan uang dan harga diri, tapi juga bisa bermain dengan persepsi dan hubungannya dengan orang yang dicintainya. Ketika dia dan Elsa hendak pulang, Elsa memelukku. Terima kasih, ya, sudah membimbing Kevin. Aku merasa dia tumbuh sekali belakangan ini. Aku menepuk punggungnya. Sama-sama, sayang. Ayah hanya melakukan yang terbaik. Aku menangkap pandangan Kevin di atas bahu Elsa. Pandangan itu tidak lagi penuh kepahitan atau ketakutan. Itu adalah pandangan dingin, penuh perhitungan, seperti seorang pemain catur yang baru saja menyadari bahwa langkah berikutnya adalah yang paling menentukan. Dia mungkin berpikir dia mulai memahami permainanku, tapi yang tidak dia sadari adalah papan catur itu milikku, dan aku yang menulis semua aturannya. Dan malam ini, aku baru saja memindahkan bidaknya satu langkah lebih dekat ke tepi jurang.